Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Akmal Murtado, NPM 1212-020030. Saya dari jurusan akuntansi angkatan 2080 Universitas CRC. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu UTS Praktikum Audit. Kebetulan mendapatkan modul 2, yaitu modul 2 siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Untuk penjelasannya kita langsung mulai saja ke modul 2. Nah, ini kita mulai dari prosedur audit. Nah, kita pertama mulai dari prosedur audit. Yang pertama itu ada piutang usaha. Kita akan meliti prosedur audit untuk bagian piutang usaha. Yang pertama, minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Indeksnya itu sudah dilakukan. Kita bisa lihat di halaman 50 sampai dengan halaman 56 buku 1. Nah, itu dia sudah terdiri dari buku besar, kurang lebih ada dari buku besar, ada nama pelanggan, ada nomor faktur, dan sebagainya. Indeksnya berarti sudah dilakukan. Nah, untuk piutang yang kedua, untuk prosedur audit piutang yang kedua, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai perlakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Nah, ini indeksnya sudah dilakukan. Nah, ini kita bisa melihat di halaman 21 buku 1. Nah, itu sudah terlihat jelas untuk prosedur auditnya, untuk kas keluar kas masuk, untuk penerimaannya, untuk penjualannya, untuk pembeliannya. Nah, lanjut untuk ke prosedur audit yang ketiga, ini lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau rentable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Nah, ini karena belum dibuat oleh PT Subus, jadi kita akan membuat rasionya. Jadi saya di sini sudah membuat hasil rasionya. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa untuk rumus perputaran piutang usaha itu rumusnya penjualan dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Nah, sebelumnya itu kita harus mencari dari penjualan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Nah, untuk penjualan tahun 2016 itu kita untuk penjualan sampai dengan piutang usaha dari tahun 2016 sampai 2019 2018, dari 2016 sampai 2018. Nah, ini kita bisa lihat dari laporan laba rugi PT Sugus dan laporan neraca PT Sugus. Itu ada di halaman 14 dan halaman 13. Nah, untuk penjualan tahun 2016 itu sebesar 5.822.664 rupiah. Untuk penjualan tahun 2017 itu sebesar 30.621.597.850 rupiah. Untuk penjualan tahun 2018 itu sebesar 42.086.586.834 rupiah. Untuk piutang usaha tahun 2016 itu sebesar 811 juta 701.610 rupiah. Untuk piutang usaha tahun 2017 itu sebesar 8.497.922.298 rupiah. Untuk piutang usaha tahun 2018 itu sebesar 11.990.973.240 rupiah. Nah, kita langsung saja ke perhitungannya. Untuk rentable turnover tahun 2017. Ini untuk penjualannya itu penjualan tahun 2017. Nah, kita bisa melihat kita bisa lihat di sini di halaman 14. Itu sebesar 30.621.621.597.850 rupiah. Dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Nah, rata-rata piutang usaha itu didapat dari piutang usaha tahun 2016 ditambah 2017 dibagi 2. Nah, ini didapatkan 4.614.800 sekian. Nah, didapatkan maka 6,58. Nah, untuk perputaran yang
rasio tahun 2018 ini kurang lebih sama. Itu kita dari penjualan tahun 2018 sebesar 42 miliar. Nah, untuk rata-rata piutang usahanya itu juga sama. Kita dari piutang usaha tahun 2017 ditambah 2018 dibagi dua, maka didapatkan 10 miliar. Nah, ini kita bagi aja 42 miliar dibagi 10 miliar, maka didapatkan 4,16. Nah, ini untuk rata-rata perputaran piutang usaha untuk PT Subus. Lanjut untuk prosedur audit yang keempat. Lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi yang dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca. Lakukan prosedur tambahan, misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Itu indeksnya double A. Ini kita langsung saja ke indeks double A. Nah, ini untuk indeks double A ini, itu indeksnya itu periksa daftar konfirmasi. Nah, di sini untuk pelanggannya itu totalnya dari PT Subus itu sebanyak 16. Itu ada PT Krakatau, PT Merdeka, PT Oritansi, PT Lestari, PT Nuansa, dan sebagainya. Nah, ini saya akan membahas satu-satu. Nah, di sini itu, jadi setiap klien harus kayak misalnya nih PT Krakatau, PT Merdeka. Nah, itu dia dan sebagainya. Dia harus mengirimkan hasil konfirmasi yang pertama dan kedua. Jadi hasil konfirmasi dia benar nggak ini penjualan atau pembelian sebesar 33 juta contohnya kayak gitu. Nah, kita bahas yang pertama. Untuk PT Krakatau dia itu tidak menjawab hasil konfirmasi. Indeksnya itu hasil konfirmasi NR. NR itu dia berarti tidak menjawab hasil konfirmasi. Nah, ini untuk yang PT Merdeka, ini dia menjawab hasil konfirmasi, tapi dia tidak setuju. Nah, maka yang pertama itu kan dia jawabin tidak setuju. Nah, kita bisa lihat di halaman 56. Nah, itu dia tidak setuju di sebesar 10 juta karena ada selisih giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang yang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2018 yang sudah dianggap lunas. Nah, jadi untuk selisihnya ini kita langsung kurangkan saja. Untuk ini jumlah perkalian ditambah dengan ini kan hasilnya minus jadi sebagai pengurang. Nah, kita langsung ke orientasi. Untuk ke orientasi ini sama, dia dia tidak menjawab hasil konfirmasi yang pertama dan hasil konfirmasi yang kedua. Nah, untuk PT Lestari ini dia juga sama, tidak menjawab hasil konfirmasi yang pertama dan hasil konfirmasi yang kedua. Untuk PT Nuansa sendiri ini dia juga sama, tidak menjawab hasil konfirmasi yang pertama dan kedua. Lanjut untuk PT Pelita dia juga sama. Tapi untuk PT Pelita sendiri hasil konfirmasi yang pertama itu dia tidak menjawab, tapi hasil konfirmasi yang kedua dia menjawab. Menjawab hasil dengan jawaban CB. CB yaitu hasil jawaban setuju. Terus lanjut untuk PT Queenie, dia tidak menjawab hasil konfirmasi yang pertama maupun hasil konfirmasi yang kedua. Untuk berarti kalau kayak gitu kita langsung saja di laporan penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019 kita langsung disamakan saja karena dia tidak ada perbedaan yang pertama dan perbedaan yang kedua dari hasil konfirmasi. Terus untuk PT Sejahtera dia hanya menjawab tidak setuju di hasil konfirmasi pertama sebesar 22 juta. Nah, kita bisa melihat di halaman 56 dan 57 PT Sejahtera. PT Sejahtera ini dia tidak menjawab tidak setuju karena adanya penjualan di tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang karena sebab tutup dan barangnya tersebut dikirimkan lagi. Jadi kayak retur penjualan gitu. Nah, langsung aja kita di sini dari jumlah per klien ditambah dengan perbedaan pertama karena dia pengurang kan. Di, jadi totalnya dikurangin jadi 85 juta 871 rupiah. Nah, untuk PT Usaha Lancar ini dia itu PT Usaha Lancar dia tidak menjawab hasil konfirmasi yang pertama maupun hasil konfirmasi yang kedua. Nah, untuk PT Wahana ini dia tidak menjawab yang kedua, tapi dia menjawab yang pertama. Dia menjawab yang pertama itu karena ada di buku halaman 56. Nah, kenapa dia tidak menjawab
yang kedua, dia hanya menjawab yang ke satu karena di sini ada dia disebabkan karena adanya pelunasan piutang dengan giro Bank BNI yang jatuh tempo 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas. Jadi setelah diselidiki, giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 1,5 juta. Jadi kita taruh di sini sebagai pengurang. Nah, untuk PT Rimba ini juga sama, dia tidak menjawab yang kedua, tapi dia menjawab tidak setuju di yang pertama. Itu sebesar 11 juta, itu kita bisa lihat di halaman 56, itu dia adanya penagihan faktur pada tanggal 1 Desember 2018 sebesar 11 juta. Nah, untuk PT Tempo itu dia juga sama, dia menjawab jawaban tidak setuju di hasil konfirmasi yang pertama sebesar 15 juta. Itu dikarenakan PT Tempo itu tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar lunas. Jadi dia itu kayak setelah jadi dia kan udah bayar. Nah, tapi setelah disediki uang tersebut dibawa oleh kabur oleh salesman ya. Terus untuk PT Zebra itu juga sama, dia jawab konfirmasi yang pertama itu tidak setuju sebesar 15 juta. PT Zebra ini dia kenapa tidak menjawab setuju, tidak menjawab tidak setuju itu di halaman 57. Karena dia adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember yang seharusnya dipelunasan oleh pelunasan PT Lestari. Nah, untuk PT JRA sendiri ini dia juga tidak menjawab tidak setuju. Di hasil konfirmasi yang pertama itu sebesar 400.000. Itu di halaman 57, eh, halaman 57 itu karena dia tidak PT untuk PT Jaira. Untuk PT Jaira ini dia tidak menjawab setuju. Untuk PT Jaira ini dia tidak menjawab setuju karena adanya pelunasan piutang dan giro BIB jatuh tempo dalam 28 Desember dan sudah dibayar lunas, tapi dia belum dikelilingkan oleh kasir, jadi belum dimasukkan ke bank. Nah, ini juga sama, kita masukkan sebagai pengurang. Nah, untuk Forbox dan Royal INC ini, dia hasil konfirmasi yang pertama menjawab setuju, tapi hasil konfirmasi yang kedua dia tidak menjawab. Jadi kita totalkan saja, ini untuk perbedaan yang pertama dan perbedaan yang kedua. Nah, ini didapatkan perbedaan dari hasil konfirmasi yang pertama dan hasil konfirmasi yang kedua itu sebesar 44.900.000 rupiah. Untuk tanggal laporan neracanya ini kita didapatkan didapatkan sebesar 883.195.640 rupiah. Nah, ini tanggal daftar konfirmasi itu tanggal 31 bulan 1 tahun 2018. Oke, kita lanjut ke prosedur audit yang kelima, yaitu tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau diteliti keterangan oleh klien. Nah, ini di jawaban indeksnya itu double E. Itu sudah dilakukan tadi, sudah dibahas oleh saya. Jadi konfirmasinya itu ada jawaban setuju, jawaban tidak setuju maupun tidak menjawab. Nah, untuk konfirmasi yang prosedur audit yang keenam, bila konfirmasi yang tidak dikirim, tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan oleh konfirmasi, maka lakukan alternatif prosedur audit lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti-bukti dasar bukti dasar pencatatan dan pengujian penerimaan piutang, pembayaran piutangnya. Itu indeksnya double E, itu sama kita juga tadi sudah dilakukan, udah saya jelaskan. Untuk jika dia mengirimkan konfirmasi itu sebagai pengurang atau sebagai penambah. Nah, untuk prosedur audit yang ketujuh itu lakukan subsequent reserve test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, indeksnya itu double E. Nah, tadi kita sudah menjumlahkan untuk dari laporan setelah tanggal laporan neraca dari sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 2018. Nah, untuk yang ke-8 prosedur audit, perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca laporan posisi keuangan. Indeksnya itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena saya tidak menemukan informasi yang lebih lanjut mengenai retur penjualan lebih besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, untuk prosedur audit yang ke-9, itu uji pisah batas penjualan atau sales cut off dengan memeriksa faktor penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, ini indeksnya PL1.1. Kita langsung saja ke PL1.1. Nah, ini untuk PL1.1 ini dia masuk ke uji pita batas penjualan.
Nah, ini untuk datanya kita bisa lihat di halaman 57 untuk yang paling bawah itu. Nah, sebelumnya ini kan PT Subus itu dia penjualannya dari Desember sampai dengan 1 Januari. Nah, itu tapi kan itu kan beda tahun. Ada yang Desember 2018 dan ada di Desember 2019. Nah, ini contohnya untuk PT Zeira itu surat jalan tanggal 26, 12, dan 2018. Nomor nomornya 226, terus jumlahnya 186. Ini kita tulis satu persatu sampai dengan PT Rimba sebesar 35 juta rupiah. Ini kita dapat di buku 1 halaman 57. Untuk tanggal schedule-nya itu tanggal 31 bulan 1 tahun 2018. Lanjut ke prosedur audit yang kedua, yang ke-10. Teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan anjak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Indeksnya ini tidak dilakukan. Saya tidak menemukan informasi yang lebih lanjut mengenai teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan piutang usaha. Jadi kayak kredit-kredit itu saya tidak menemukan informasi yang lebih lanjut. Untuk prosedur audit yang ke-11 itu verifikasi apakah pencatatan piutang tak terdagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terutang atau outstanding. Itu indeksnya itu tidak dilakukan karena saya tidak menemukan kayak piutang tak tertagih itu sudah cukup atau belum, terus ada kayak saldo-saldo lama yang numpuk yang belum dibayar, itu juga tidak ada keterangan dari PT Subus. Nah, untuk prosedur audit yang ke-12 itu bila bila dalam pemeriksaan ditemukan hal yang perlu diperhatikan dari para partner, ungkapkanlah hal tersebut dalam hal-hal yang perlu diperhatikan para partner. Itu indeksnya sudah dilakukan. Jadi dia itu untuk yang dari partner itu kan sebelumnya itu ada partner dari sebelum audit saya. Nah, itu dia mengirimkan hasil audit tahun lalu ke saya. Jadi dia itu mengirimkan kembali untuk audit yang sebelumnya, untuk audit yang sesudahnya. Jadi indeksnya sudah dilakukan. Untuk yang ketiga ini 13, buat daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Ini indeksnya E. Nah, kita bisa lihat ini untuk piutang usaha ini didapat dari S1. Kan ada debit kredit sebagai pengurang atau penambah. Nah, untuk piutang usaha itu kita lihat di S1. S1 yang E23. Nah, ini ini kita masuk ke E1. Nah, E1 ini kurang lebih sama dengan double A tadi. Nah, ini dia konfirmasi, bukan konfirmasi juga. Jadi dia tuh kayak sama, kurang lebih. Nah, ini kita masukkan sebagai pengurang. Jadi kan kayak tadi, contohnya itu PT PT Krakatau, dia konfirmasinya itu sebesar 22 juta. Berarti kan ada selisih 11 juta. Jadi kita masukkan di sini sebesar 11 juta. Untuk PT Merdeka kan dia enggak jawab apa namanya konfirmasi. Nah, selanjutnya untuk yang PT Lestari, dia menjawab konfirmasi, tapi konfirmasi 44 juta. Jadi itu ada selisih sebesar 15 juta. Untuk PT Nuansanya itu juga sama, dia tidak menjawab konfirmasi yang pertama maupun yang kedua. Jadi totalnya per audit sama. Untuk PT Pelita juga sama. Untuk PT Pelita ini dia menjawab hasil konfirmasi, tapi tidak sesuai. Jadi kita kurangkan jadi nol. Untuk PT Koine ini 133 juta, itu juga sama. Dia tidak menjawab hasil konfirmasi. Untuk PT Sejahtera itu menjawab konfirmasi sebesar 22 juta. Nah, jadi per auditnya 85 juta yang hasil yang sebenarnya. Untuk PT Usaha Lancar itu kan harusnya 350 juta.
piutangnya. Nah, tapi karena ada penambahan, jadi piutang yang sebenarnya itu ada penambahan. Jadi totalnya 58 juta, 588 juta. Nah, untuk PT Wahana ini juga sama. Sebenarnya itu piutangnya 150, tapi dicatat oleh PT, untuk PT Sugus itu 151. Untuk PT Rimba ini juga sama. Dia mencatatnya itu 27 juta. Dan dia hasil konfirmasi setuju. Untuk PT Tempo ini 15 juta. Nah, itu karena PT Tempo tadi kan dia dibawa oleh kabur salesman kan. Nah, jadi konfirmasinya itu sebagai pengurang jadi nol. Nah, untuk PT Zebra ini di Zebra Pratama ini dia seharusnya itu 70 juta. Jadi kita hanya menambahkan piutangnya itu sebesar 15 juta. Jadi 70 juta. Untuk PT Zebra ini dia menjawab hasil konfirmasi yang kedua. Karena setelah diselidiki itu dia ternyata punya pelunasan giro tapi udah dicatat. Nah, jadi sebagai pengurang. Jadi untuk ininya 158 juta. Untuk selanjutnya kita langsung ke perhitungan ke bawah. Totalnya ini berarti kita tambahkan jumlah perkalian dikurangi dengan debit. Terus ini ada debit sama kreditnya kita tambahkan. Terus untuk yang per auditnya juga sama kita tambahkan. Nah, ini untuk penjelasan yang pertama. Untuk penjelasan dari yang lebih lanjut. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan yang saya temukan, yang pertama, perusahaan belum mencatat penerimaan piutang PT Wahana sebesar 1.500.000. Itu kita bisa melihat di halaman 56 buku 1 dan halaman 57. Nah, itu perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang dari PT Wahana sebesar 1.500.000. Ya, jadi kita taruh aja di sini parenya debitnya itu kas sebesar 1.500.000, kreditnya piutang usaha PT Wahana sebesar 1.500.000 juga. Nah, yang kedua penjualan kepada PT Sejahtera belum diterima karena gudangnya waktu itu tutup dan baru diterima pada tanggal 3 Januari 2019. Untuk penjualannya itu untuk jurnal penyesuaian itu berarti parenya penjualan dikurangi dengan untuk penjualan itu 20 juta di debit. Untuk PPN keluarannya itu sebesar 2 juta di debit juga. Untuk kreditnya itu piutang usaha kepada PT Sejahtera sebesar 22 juta. Untuk yang ketiga itu ada perusahaan melakukan salah catat atas penerimaan piutang PT Zebra yang seharusnya dicatat oleh PT Lestari senilai 15 juta. Jadi kita untuk penyesuaiannya itu sebesar piutang usaha kepada PT Zebra sebesar 15 juta, untuk piutang usahanya itu kepada PT Lestari sebesar 15 juta. Untuk yang keempat itu perusahaan belum melakukan pencatatan terhadap penerimaan piutang PT Zebra senilai Rp400.000. Karena itu kan tadi ada penulisan giro dari BI kan. Nah, jadi kita untuk jumlah penyesuaiannya itu kas di debit sebesar Rp400.000, piutang usaha kepada PT Jera sebesar Rp400.000. Untuk yang kelima, perusahaan belum melakukan pencatatan terhadap piutang yang tidak dapat ditagih oleh PT Orientasi sebesar 11 juta karena perusahaan pilot. Nah, untuk jumlah penyesuaiannya itu piutang tetap lagi sebesar 11 juta. Untuk piutang usaha kepada PT Orientasinya 11 juta di kredit. Untuk yang keenam itu perusahaan belum melakukan pencatatan terhadap penerimaan piutang dari PT Tempo yang dibawa kabur oleh salesman. Jadi sebenarnya piutangnya itu udah dibayar tapi dibawa kabur oleh salesman. Jadi kita anggap itu belum dibayar. Jadi untuk jurnal penyesuaiannya itu piutang lain-lain sebesar 11 juta di debit, piutang usaha pada PT Tempo itu sebesar 15 juta rupiah. Untuk nomor 7 pencatatan penyesuaian terhadap adanya perbedaan kurs pada akhir tahun 2018 dari Fourbox INC. Jadi untuk uh, jurnal penyesuaiannya itu piutang usaha pada Fourbox itu 210 juta untuk dan laba valuta asing sebesar 210 juta. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kan setiap tahun pasti ada kenaikan kurs dari valuta asing. Nah, untuk yang 8 itu pencatatan penyesuaian terhadap ada perbedaan kurs ini juga sama. Ini jurnal penyesuaian itu piutang usaha Royal Enci 418 juta dan laba valuta asing juga sama jurnalnya. Ini untuk nomor 9 pencatatan penyesuaian terhadap adanya hubungan istimewa antara PT Sugus dan PT Pelita. Jadi setelah ditelidiki, jadi PT Sugus ini dia mempunyai hubungan istimewa dengan PT Pelita.
Nah, jadi dianggapnya itu afiliasi. Jadi kayak transaksinya itu entah dia itu mempunyai hubungan semendat, misalnya dalam pajak gitu, atau saya juga kurang mendapatkan informasi lebih mengenai maksudnya dia hubungan istimewa dalam apa gitu bentuknya. Tapi setelah saya selidiki, ini dia kayak perusahaan afiliasi, jadi transaksi antar sesama perusahaan gitu. Sebesar 10.350.000 rupiah. Kita lanjut ke prosedur auditing selanjutnya. Nah, untuk prosedur audit yang selanjutnya itu pajak pertambahan nilai. Untuk pajak pertambahan nilai itu yang pertama, periksalah, periksa apakah klien telah dilakukan oleh sebagai pengusaha kena pajak. Nah, ini kliennya sudah dilakukan, indeksnya sudah dilakukan. Karena PT Subis itu kan dia apalagi punya dua bank, ada Bank CAB dan Bank Palopo. Nah, ini dia sudah pasti dia, apalagi dia sebelumnya sudah diaudit, jadi sudah pasti dia PKP. Untuk prosedur audit yang kedua, lakukan rekonsiliasi antara penjualan dan yang menjadi objek objek PPN dengan menurut dengan jumlah PPN yang menurut surat pemerintah membayar atau SPM. Nah, ini indeksnya tidak dilakukan oleh PT Subus karena saya tidak menemukan bukti yang lebih lanjut atau informasi yang lebih lanjut mengenai apakah dia itu sudah melakukan rekonsiliasi antara penjualan yang menjadi objek atau yang belum. Jadi untuk prosedur audit yang kedua ini belum dilakukan. Untuk prosedur audit yang ketiga itu periksalah apakah klien telah melaporkan PPN secara bulanan ke kantor. Itu indeksnya tidak dilakukan karena lagi-lagi tidak menemukan informasi yang lebih lanjut mengenai ini. Untuk prosedur audit yang keempat itu minta daftar rekonsiliasi PPN menurut antara SPM bulanan dengan buku besar dengan penutup buku. Itu indeksnya tidak dilakukan karena tidak menemukan informasi yang lebih lanjut. Yang keenam itu untuk kepentingan neraca melakukan set cut off antara PPN masukan dengan PPN keluaran. Ini indeksnya tidak dilakukan karena tidak menemukan informasi yang lebih lanjut mengenai untuk kepentingan neraca set off dan antara PPN masukan. Untuk penjualannya itu kita pertama untuk penjualannya itu prosedur audit yang pertama itu siapkan hasil utama dari penjualan. Kita lanjut ke PL1. Untuk PL1 ini dia penjualan kan sebesar 42 miliar 712 juta 87 ribu rupiah. Untuk return penjualan sebesar 125.253 juta. Nah, ini debit parenya 10 juta, kredit 700 juta. Jadi totalnya 42 miliar 922 juta 922 juta 87 rupiah. Nah, ini kita untuk lanjut aja untuk pembahasannya. Ini schedule penjualan. Nah, jadi hasil pemeriksaan vouching atas penjual penjualan. Jadi kita bisa di halaman 56 buku 1. Jadi untuk yang pertama, pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta. Itu barang telah disilakan oleh ke pelanggan dengan surat jalan nomor 231 itu dia tercatat 2 kali ada di halaman 56 dan terbukti pada di halaman 52 ikhtisar piutang usaha. Jadi kita bisa lihat di halaman 52. Nah, itu dia tercatat 2 kali di halaman di buku besarnya di halaman 52. Nah, itu tercatat 2 kali pada tanggal 28 Desember 2012, pada tanggal 28 Desember 2018. Jadi kita melakukan jurnal penyesuaiannya itu sebesar penjualan di debit sebesar 10 juta, terus PPN keluarannya itu sebesar 1 juta, untuk piutang kepada PT Krakataunya itu berarti sebesar 11 juta, didapat dari penjualan ditambah PPN keluaran. Yang kedua, untuk penjelasan yang kedua itu ada pesanan dari utang usaha lancar atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2018 itu sebesar 22 juta. Barang telah disilakan kepada pelanggan dengan surat jalan nomor 126 terjadi salah catat yang seharusnya 220 juta rupiah. Nah, jadi kita langsung saja ke jurnal penyesuaiannya. Berarti jurnal penyesuaiannya itu piutang usaha kepada PT Usaha Lancar sebesar 222 juta rupiah. Untuk penjualannya itu berarti 200 juta, dia berarti kan kena PPN. Jadi PPN keluaran itu sebesar 20 juta. Nah, ini
piutang schedule tanggal 31 bulan 1 tahun 2018. Nah, ini tadi yang penjelasan tadi kita masukkan sebagai debit kredit di penjualan, terus di kreditnya 200 juta, di debitnya 10 juta. Nah, ini untuk kredit penjualannya kan sama, masih sama dengan periode per klien, dengan periode ke audit tidak ada perbedaan. Kita lanjut ke prosedur audit yang kedua, penjualan. Minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku-buku dengan buku besar. Ini indeksnya sudah dilakukan. Kita bisa lihat di halaman 52 sampai dengan halaman 56. Nah, terus dia kan juga dia juga ada bukti-bukti di halaman 65. Bukti mengenai faktor penjualan. Jadi indeksnya sudah dilakukan. Nah, untuk yang prosedur audit yang ketiga itu lakukan penelaah analitis atau analisis itu untuk mengetahui dia itu sebab-sebab penjualan saham. Nah, ini lagi-lagi tidak menemukan informasi yang lebih lanjut mengenai untuk penjualan saham ya. Hanya saja untuk dia itu cuman di ini kurs valuta asing perbedaannya. Untuk yang keempat itu minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang. Nah, ini kebetulan informasinya ada di halaman di bagian awal. Nah, itu kan ada bagian kasir dan juga yang bergerak di bidang yang mendatangi penjualan. Terus yang kelima, yakinkah bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap. Ini dia tidak dilakukan indeksnya. Terus waspada terhadap dokumen-dokumen yang tidak berurut hubungkan dengan penggerakan persediaan. Nah, ini tidak indeksnya tidak dilakukan. Terus yang ketujuh, periksa secara sampling harga satuan yang dicantum dalam faktur nota. Ini indeksnya tidak dilakukan. Untuk yang kedelapan, waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer atau transfer pricing perusahaan afiliasi. Ini indeksnya tidak dilakukan. Ini untuk yang tadi berarti dia kan tadi dia melakukan PT afiliasi dia terhadap karena ada hubungan istimewa itu tadi dengan PT bintang afiliasi. Nah, ini dia terbukti melakukan hubungan istimewa dengan PT Lestari. Tapi dia indeksnya tidak dilakukan. Nomor 9, selama beberapa hari dan selama bandingan buku penjualan dan buku pembukuannya ke jurnal buku besar. Nah, itu dia sudah dilakukan indeksnya. Nah, untuk yang 10, waspada terhadap rate penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal raca, itu indeksnya tidak dilakukan. Untuk yang ke-11, periksa kecermatan pembukuan hasil cicilan itu tidak ditemukan untuk indeksnya atau tidak dilakukan. Terus yang ke-12 itu pastikan bahwa semua hal-hal yang diungkap dalam laporan itu indeks PL1. Untuk buatlah daftar koreksi yang perlu diperlukan serta komentar itu ada di PL1. PL1 ini yang tadi yang dia terjadi salah catat sama penjualan yang seharusnya itu sebesar 200 juta, 220 juta. Nah, kita untuk yang indeksnya ini berarti kita masukkan dari yang E1, E21 untuk piutang usaha yang tadi sebesar 841 juta. Nah, untuk yang kedua itu piutang afiliasi. Tadi kan dia melakukan piutang afiliasi kan sebesar 10.357.027.600. Tapi dia nggak melakukan, dia tidak melampirkan bukti TPDoc, transfer pricing dokumen. Terus piutang lain-lain sebesar 15 juta. Jadi per auditnya 100 juta. Jadi untuk per auditnya itu 12 juta, 12 miliar 856 juta 73.740 ribu rupiah. Nah, ini untuk kita masuk ke untuk ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang. Nah, saldo yang pertama ini kan konfirmasi yang pertama. Konfirmasi yang pertama sama ada konfirmasi yang kedua.
ya kan? Nah, untuk konfirmasi saldo menurut konfirmasi yang pertama itu dia melampirkan, kita balik lagi untuk konfirmasi yang pertama. Nah, ini dia kan untuk konfirmasi yang pertama itu dia saldo menurut konfirmasi itu dapat dari E double E18. Nah, ini berarti dia konfirmasi setuju. Ada dua. Sebesar 272 juta. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, untuk selisih yang dilaporkan hasil konfirmasi yang tidak setuju. Yang tidak setuju berarti ada 7. Yang berarti ada PT Krakatau, ada PT Orientasi, PT Lestari, PT Nuansa, PT Pelita, terus tidak setuju. Oh, mohon maaf, berarti ada PT Merdeka, PT Sejahtera, PT Wahana, PT Rimba, PT Tempo, PT Zebra, dan terakhir PT Jera. Dia menjawab tidak setuju. Itu kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan didapat dari, jadi gini, jumlah klien ditambah dengan perbedaan yang pertama. Ini kan karena minus, jadi sebagai pengurang. Jadi kita masukkan segini. Jadi dapat totalnya 574.991 rupiah. Nah, untuk selisih dengan pembukaan klien, untuk selisih dengan pembukaan klien ini kita bisa didapat dari sini 49 juta, 44.900 didapat dari perbedaan yang pertama, konfirmasi yang pertama. Karena dia kan kebanyakan hasil konfirmasi yang tidak sesuai itu di konfirmasi yang pertama. Jadi konfirmasi yang kedua itu tidak ada. Nah, dapat 49 juta, 44.900. Nah, untuk yang tidak kembalinya itu sebesar ini 11 miliar. Kita bisa dapat dari untuk yang indeks double E4, E6, E4, E6, ini ada 59 juta yang tidak menjawab. Yang tidak menjawab itu ada PT Orientasi, ada PT Lestari, PT Nuansa, PT Pelita, dan sebagainya. Itu sebesar banyak 7. Nah, untuk total piutang usaha itu ditambahkan dari saldo menurut konfirmasi, hasil konfirmasi, jumlah yang tidak kembali sebesar 11 miliar. Jadi totalnya dapat 11 miliar 990 juta, 950 juta 240. Jadi total piutang usahanya itu E21, EE21. Kita balik lagi EE21. Nah, ini totalnya 11 menurut klien 11 juta, 11 miliar 990 juta 973 ribu. Nah, ini untuk total piutang tahun 2018 itu kita balik lagi ke nih, ini 80 total menurut total piutang. Nah, untuk persentase tahun berjalannya ini kita bisa langsung dibagikan saja. Jadi untuk saldo menurut konfirmasi dibagi dengan total piutang usaha. Nah, ini juga sama dibagi dengan total piutang usaha. Nah, kalau ini juga sama, kurang lebih perhitungannya. Kita lanjut ke yang terakhir ada TOC. Nah, TOC ini dia itu transaksi penjualan dan piutang. Nah, ini kita berarti bisa lihat di halaman 100 di halaman 57.
Jadi dia kan uji pita batas. Nah, sebelum itu kan ada perbedaan PPN. Nah, dia itu kan penjualan ada di tahun 2018 bulan Desember sama 1 Januari 2019. Jadi kita mengambilnya uji pita batas yang hanya transaksi di bulan Desember tahun 2018. Nah, berarti ada PT Jaira, Forbox INC, PT Krakatau, Royal INC, dan Sejahtera. Nah, ini untuk bukti pendukungnya. Ini sudah untuk yang PT Jera ini bukti pendukungnya ada, otoritasnya ada, untuk votingnya sendiri ini tidak ada untuk PT Jera. Nah, bukti penjualannya itu ada, kartu penjualan, kartu piutangnya ada, buku besarnya ada. Nah, ini berarti bukti penjualannya kita bisa lihat di halaman, eh, berarti kita bisa lihat di halaman dari halaman 67 bukti piutangnya. Terus kita lanjut ke yang PT Forbox INC. Untuk Forbox INC ini dia bukti pendukungnya ada, otoritasnya ada, votingnya ada, bukti penjualannya ada, untuk kartu piutangnya ada, buku besarnya ada. Nah, ini dia sudah ada, kita bisa lihat di halaman 65. Dari halaman 65. Itu ini misalnya kayak saya contohin ada dia membeli barang Rucovin, terus ada membeli Rucovin juga, terus ada Rucovin SP 1000. Nah, ini kebetulan untuk dari PT Jera sampai dengan PT Sejahtera itu sama semua, otoritasnya sudah lengkap, kecuali di PT Jera itu ada voting tidak dilakukan. Nah, ini untuk perhitungan penjualan PPN dari tahun 2018 yang di bulan Desember. Karena kan tadi yang sudah saya bilang penjualannya kan ada dua, tapi yang Januarinya itu tidak termasuk di uji ini. Nah, kita bisa lihat di halaman, nah ini dia unitnya untuk PT Jera 8.600. Kita bisa lihat di halaman 65. Dia membeli Rucopin sebesar 500. Sebesar itu sampai 500, kuantitasnya 8.600 kilo dengan harga satuannya Rp16.765. Jadi kita tinggal kali aja dari unit dikali harga, terus didapat jumlah harganya kan. Nah, dikali dengan PPN-nya, jumlah harga dikali PPN. Jadi total harganya itu termasuk PPN 158.596 juta 90 juta. Nah, ini dia kenapa tidak sesuai? Karena saya bilang tadi, karena dia kan ada yang keterangan apa untuk yang voting ini dia tidak dilakukan, jadi berdampak di perhitungan pembahasan faktor penjualannya. Nah, ini untuk yang kedua, Forbox INC, dia kan membeli Rucopin SP 500 sebesar 500 kilo dengan harga $20.000. Ya kan, dengan harga $20.000. Nah, dengan harga satuannya itu $4. Jadi jumlahnya $20.000. Nah, kita apa namanya? Kita kalikan dengan kursnya. Jadi untuk harga 18.000 dikali 5.000 kilo. Jadi jumlah harganya itu 90 juta. Nah, ini PPN itu dia tidak kena karena kan dia eh, orang maksudnya perusahaan asing. Jadi dia tidak kena PPN karena dia kan melakukan penjualan kepada perusahaan asing. Dia berarti kan mengekspor. Kalau ekspor itu berarti dia nggak kena PPN. Kena PPN-nya 0%. Untuk PT Krakatau ini juga sama, dia membeli Rucopin SP sebesar 500 unit, terus harga jual itu 20.000, didapat 10 juta, PPN-nya 10%, itu 1 juta, jadi 11 juta, berarti sesuai. Yang tadi untuk Forbox-nya itu berarti juga sesuai. Untuk Royal PT Krakatau-nya juga sama. Untuk PT Krakatau, Royal INC itu sama dengan, terus sama PT Sejahtera itu juga sama perhitungannya. Dia sesuai. Jadi dia itu berdampak di voting ini PT Zera. PT Zera ini dia kan tidak melakukan voting. Untuk votingnya itu dia tidak sesuai. Jadi dia akan berdampak di perhitungannya. Jadi perhitungan itu 158.596.900 rupiah.
Untuk tanggal uji transaksi penjualan dan piutangnya ini tanggalnya sama 31 Desember, bulan 1 tahun 2018. Oke, semuanya kita sudah bahas mulai dari TOC, PL1.1, PL1 kita sudah bahas. Terus untuk yang double E2 juga sudah dibahas. Pembahasannya itu sama seperti double E1. Untuk double E1 juga sudah saya bahas. Terus lanjut untuk double E, tadi sudah kita bahas untuk jawaban konfirmasi di halaman 56 sampai dengan 57. Yang sudah kita bahas untuk E1 ini juga sama sudah kita bahas tadi. Untuk jurnal penyesuaiannya juga, terus yang E-nya ini juga sudah dibahas. Yang E-nya ini kan didapat dari penjualan. Mohon maaf, untuk yang E ini kita dapat dari yang indeks yang E1, E2, E3, double E1, double E2. Jadi kita hanya masukkan saja. Terus hitungan rasionya juga sudah saya jelaskan. Terus untuk prosedur auditnya sudah dijelaskan. Sekian untuk penjelasan materi modul 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Emakmal Murtado, NPM 1212 020030. Izin pamit. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.